Pernah kepikiran nggak gimana caranya game di layar datar kita itu bisa kelihatan begitu nyata, kayak ada dunianya sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar sihir di baliknya. Gimana komputer bisa menyulap kanvas 2D yang tipis menjadi dunia 3D yang luar biasa. Yuk kita mulai. Oke, coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, itu dunia 2D yang klasik. Gerakannya cuma bisa ke samping, atas, sama bawah. Terus di kanan, dunia 3D modern, tempat kita bisa lari muterin karakter sesuka kita. Perbedaan inilah intinya. Lompatan dari sekedar gambar datar jadi semacam patung digital yang bisa kita jelajahi. Pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya kita menipu mata kita biar bisa melihat kedalaman di layar yang aslinya datar? Jawabannya ternyata adalah serangkaian trik matematika yang cerdas banget, dan kita akan bedah satu persatu. Kita mulai sesi foto virtual ini dengan nyiapin panggungnya dulu. Jadi, kita perlu menciptakan sebuah ruang yang nggak cuma punya lebar dan tinggi, tapi juga satu dimensi lagi yang paling penting, kedalaman. Nah, ini dia nih bahan rahasianya, sumbu Z. Coba bayangin, selain bisa gerak kiri kanan dan atas bawah, sekarang objek bisa bergerak maju dan mundur. Sumbu yang nggak kelihatan inilah yang jadi fondasi dari semua grafis 3D. Simpel, tapi dampaknya luar biasa. Yang menarik, setiap dunia digital itu ternyata punya aturan mainnya sendiri. Dan itu bisa beda-beda. Sebelum seorang programmer bikin apapun, mereka harus nentuin dulu mau pakai aturan dasar yang mana. Ini nih salah satu keunikan di industri grafis. Beberapa software kayak Blender itu menganggap sumbu Z yang positif itu arahnya ke kita. Tapi platform game populer kayak Unity malah sebaliknya, dianggap menjauh. Ini kayak dua seniman yang lukis pemandangan yang sama, tapi dari sisi yang berlawanan. Dua-duanya bener kok, cuma perspektifnya aja yang beda. Oke, panggungnya udah siap, aturan mainnya juga udah ada. Sekarang, waktunya kita menempatkan aktor kita, yaitu si objek 3D. Buat ngelakuin itu, kita cuma butuh 3 perintah matematika yang super dasar. Gini deh, anggap aja kita ini kru panggung digital. Pen skalaan itu buat gede kecilin propertinya. Rotasi itu buat ngatur arah hadap aktornya. Dan translasi ya buat mindahin aktornya ke titik yang kita mau. 3 perintah inilah jantung dari semua animasi 3D. Rotasi di dunia 3D kedengarannya ribet, padahal kita melakukannya setiap hari loh. Kalau kita mengangguk, itu namanya pitch. Kalau menggeleng, itu yaw. Dan kalau kita miringin kepala, itu namanya roll. 3 gerakan inilah yang dipakai setiap karakter game buat lihat-lihat di dunianya. Ada fakta seru nih dari balik layar. Kamu pernah lihat nggak karakter game yang tiba-tiba muternya jadi aneh nggak karuan? Itu bisa jadi karena kena gimbal lock. Ini tuh kondisi matematis di mana 2 sumbu rotasi jadi sejajar dan komputernya jadi bingung. Kehilangan satu arah putaran. Ini bukti betapa presisinya perhitungan di balik layar biar gerakan tetap mulus. Oke, aktor kita udah di posisinya. Sekarang waktunya panggil sutradaranya, kamera virtual. Kameranya lah yang akan menentukan sudut pandang mana yang bakal kita lihat di layar nanti. Buat ngatur kamera virtual ini, komputer cuma butuh 3 informasi. Pertama, kameranya ada di mana. Kedua, kameranya lihat ke arah mana. Dan yang ketiga, mana sih arah atasnya biar gambarnya nggak kebalik. Dengan 3 info ini aja, kita bisa taruh kamera dimanapun di dalam dunia 3D. Nah, ini dia bagian sulapnya. Panggung udah siap. Aktor udah di posisi, kamera juga udah ngebidik. Sekarang komputer harus memipihkan semua adegan 3D ini jadi satu gambar 2D untuk layar kita. Proses ini namanya proyeksi. Ada 2 cara utama buat motret adegan ini. Yang pertama, ortografis. Ini kayak cetak biru. Dia nggak peduli sama kedalaman, jadi objek jauh atau dekat ukurannya kelihatan sama aja. Terus yang kedua, proyeksi perspektif. Nah, ini yang niru cara mata kita melihat dunia. Objek yang lebih jauh, ya kelihatan lebih kecil. Proyeksi inilah yang bikin ilusi kedalaman jadi terasa nyata banget. Jadi, masing-masing proyeksi punya tugasnya sendiri-sendiri. Ortografis itu pas banget buat hal-hal teknis yang butuh ukuran presisi, kayak desain CAD atau game strategi. Sementara itu, perspektif adalah kunci buat pengalaman yang imersif, seperti di video game, tur virtual, dan film, di mana realisme itu nomor 1. Dan prinsip-prinsip ini ada di mana-mana loh, bukan cuma di dunia game. Mulai dari aplikasi AR buat nyobain furnitur di rumah kita, para insinyur yang merancang gedung tinggi, sampai pemindaian medis yang bisa menyelamatkan nyawa. Semuanya itu dibangun di atas fondasi yang barusan kita pelajari. Jadi, sekarang Anda tahu rahasianya.
Bagaimana serangkaian aturan matematika yang sebenarnya simple bisa melahirkan seluruh alam semesta virtual di layar Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Anda yang pegang kendali, dunia seperti apa yang bakal Anda ciptakan?